tapi dia sudah tidak bisa berdoa. Ya, kita sebagai anak, kita sebagai cucu, kenapa kok di bulan-bulan tersebut kita harus tambah mendoakan? Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Nah, setelah ini kita akan membahas tentang ini. Sebelum puasa, apakah benar ahli bubur itu pulang? Mas Tigor. Nah, kita akan bahas setelah ini ya. Sekarang aja enggak apa-apa. Sekarang nggak apa-apa. Iya, jadi kita kan orang Jawa ya. Biasanya yuk kita sebelum puasa kita ziarah dulu ke makam, kita nyekar dulu ke makam. Jadi gini, berdoa ya tidak ada salahnya. Kita mau berdoa kapanpun, kita mau berdoa dimanapun. Apa sih tujuannya kok kita manusia disuruh ziarah ke makam? Nah, kita tidak usah berbicara yang berat-berat, kita tidak usah berbicara yang sulit-sulit. Intinya bahwa manusia yang hidup ini biar ingat mati. Gitu. Biar ingat mati. Biar ingat mati. Nah, bahwa kita yang hidup kenapa kok ziarah ke makam kita berdoa? Oh iya, kita harus ingat bahwa kapanpun, siapapun kita akan seperti dia yang sudah mendahului kita. Kita mau berdoa di makam, kita mau ziarah di makam, kita mau berdoa setelah sholat, kita mau berdoa setelah ibadah apapun, sebenarnya tidak ada masalah. Intinya berdoa ini lebih menunjukkan kebaikan dan ikatan kita kepada misalnya yang leluhur kita, itu tidak ada masalah. Dan pesan saya gini, apapun kita beragama apapun, kuncinya lebih dekatkan diri kita dengan Tuhan, lebih kita dekatkan diri kita dengan adat kita. Misalnya kalau kita tinggal di Jawa ya kita mau tidak mau harus mengikuti adat Jawa. Ya, misalnya ada ya, warung Jawi. Ada bersih desa, gunanya buat apa ya? Kita berdoa kepada Tuhan agar di dalam desa ini dijauhkan dari mara bahaya apapun itu. Jadi tidak termasuk bencana. Jadi sebenarnya tidak ada istilah ini. Kita harus berdoa dimanapun, tidak ada paksaan. Kita mau dimanapun kita berdoa, yang penting harus kita ikhlas, kita fokus kepada apa yang kita inginkan, sudah selesai. Jadi gini, kita tidak usah memikirkan yang berat-berat, kita pikirkan yang ringan-ringan aja. Kenapa? Kesimpulannya ini, kenapa kok kita ziarah ke makam? Biar kita ingat kalau besok kita akan berada di sini, dan semakin kita lebih dekat kepada Sang Pencipta. Jadi yang Islam ya rajin sholat, yang Kristen rajin berdoa di gereja, apapun agama kalian, intinya dekatkanlah diri Anda kepada Tuhan ya, masing-masing. Tingkatkan keimanannya. Itu tadi kan pembahasan yang apa, yang katanya Mas Tigor nggak usah berat-berat. Ini saya tanya agak berat dikit Mas Tigor. Menurut jenengan ya, karena kan jenengan itu orang yang berbeda, dikaruniai penglihatan lainnya daripada orang kebanyakan. Itu apakah benar Mas Tigor ketika orang yang meninggal yang sudah ada di dalam kuburnya, ketika puasa atau menjelang puasa itu mereka pulang menemui orang yang ada di dalam rumahnya, yang keluarganya. Berhubung saya juga belum pernah mati dan masyarakat juga belum pernah mati suri dulu, tapi hidup lagi. Dulu Mas, beberapa tahun lalu. Jadi saya sempat ngecek, memahami logikanya. Secara spiritual, secara pandangan mata lain, ketika di bulan Ramadan, disitulah orang yang sudah mendahului kita siksanya dihentikan, libur gitu ya. Jadi tidak ada siksa, tapi dia sudah tidak bisa berdoa. Ya, kita sebagai anak, kita sebagai cucu, kenapa kok di bulan-bulan tersebut kita harus tambah mendoakan? Semakin kita mendoakan, semakin pula keringanan siksa kuburnya. Oh, gitu. Berarti wajib mendoakan orang yang sudah meninggal. Nanti setelah Wong Jawa lek ngarani riyo ya. Ada kupatan, disitulah maka mereka akan kembali lagi. Kembali lagi ke? Ya. Kalau ini versi saya. Kalau jenengan siapapun silahkan. Mas Tigor pernah nggak? Maksudnya pengalaman gaibnya ketika menjelang hari-hari seperti ini, pasti kan sampean juga ikut adat Jawa ya, nyekar ke makam ya? Nanti saya nyekar. Oh belum, berarti di bulan ini belum, di tahun ini belum ya? Ini kan tanggal 12, besok tanggal 13 sudah puasa ya besok. Iya. Dan kemarin tanggal 11 sore jam 4 mau maghrib, nenek saya datang ke saya dalam keadaan tersenyum.
gitu ya. Kemarin malam anak Ya, jadi almarhum kita anak saya percaya sudah nggak ada. percaya kita tinggal di Jawa. Jawa ya kita mau nggak mau kita harus ini loh adat kita, ini loh budaya kita. Betul Mas Diki. Iya, tepat sebelum maghrib nenek saya sudah meninggal itu saya keadaan di kamar kok senyum datang. Oh memang bener ya di orang kalau mau apa bulan puasa ini pulang. Nah, Cuti gitu cuti ya. dulu. Mengunjungi Iya. keluarganya yang masih hidup. Ternyata datang dalam wajah fresh tanpa berbicara. Betul. Iya Mas. Cuma tanpa ekspresi menyampaikan aja. sesuatu yang Kalau ekspresi. ekspresinya sedih ya sedih, senyum ya senyum. Tapi kalau ada yang menyerupai saudara kita yang sudah tidak ada tetapi berbicara, nah ini yang dinamakan jin yang berpura-pura. Jadi nanti jangan kita Membo-membo dijudge gitu ya. kayak gini, orang kok mau hidup bisa pulau lagi. Nah, ini ikatan karena apa? Tuhan ini menciptakan dua fisik. Dua hal, Iya. ada fisik tubuh, ada fisik jiwa. Yang namanya jiwa, ikatan jiwa sampai kapanpun tetap ada ikatan walaupun kita sudah berbeda alam. Yang sampean katakan kembar kemarin ya. Iya, makanya orang yang ada di dunia kirim doanya nyampe enggak pasti Pasti sampai. sampai. Siap Mas. Orang yang ada di dunia ngadakan selamatan, misalnya doa tahlil dan sebagainya pasti sampai. Karena apa? Ini cuma lepas di tubuhnya, jiwanya tetap. Kalau kita mau kirimkan doa apapun ya tetap sampai. Orang mati itu hanya lepas antara jiwa dengan tubuhnya. Chemistry gitu ya, ikatan batinnya tetap terjaga Iya. gitu Mas Tigor ya. Siap Mas Tigor, siap. Memang Dan tidak saya merasakan demikian juga. Dan tidak semua orang bisa merasakan berpulangnya mereka yang sudah mendahului kita datang ke kita. Nah. Tidak semua bisa merasakan, tergantung kepekaan jenengan, tergantung keteguhan keikhlasan jenengan seperti apa. Ada orang yang kebal tanpa merasakan, ada orang yang sensitif, ada. Tergantung Kebetulan, sinyal dan hari frekuensinya kemarin masing-masing kita ya. merasakan hal sama. Saya ketemu nenek saya yang sudah meninggal, Mas Raka ketemu dengan si Tole. Ya jadi kita doakan yang terbaik. Siap. Berarti sebelum menjelang puasa, Iya. kita harus mendoakan para leluhur kita karena leluhur kita saat ini sedang cuti. Ya, maka dari itu kadang orang Jawa mengatakan yang Ramadan Yen pada puasa. saat puasa jangan sampai kita lepas dari zikir dan wirid. Artinya apa? Ini loh, kita jangan pernah lepas dari itu. Saya Islam, masyarakat Islam, sholat 5 waktu wajib. Yang namanya kita mau doa, kita mau zikir setelah sholat duha, enggak apa-apa. Ini tambah up lagi. Siap. Karena apa? Yang paling bahaya adalah kita mengendalikan diri kita sendiri yang sulit. Hawa nafsunya itu Iya, pasti hawa keluar. nafsu itu kan. Siap. Selamat berpuasa untuk teman-teman muslim dan semoga puasanya sampai Syawal Mas Tigor ya. Iya. Nutup 30 hari. Untuk dan pesan saya yang namanya puasa kita tidak hanya menahan makan dan minum Betul, saja. sampaikan Mas Tigor. Hati kita, pikiran kita, misalnya masyarakat puasa tapi kok menggunjing orang, ini juga tidak baik. Puasa seluruhnya, mulai dari ucapan kita, mulai dari pikiran kita. Jangan sampai kita membenci orang dalam keadaan apapun, posisi dimanapun dan kapanpun. Intinya kita ini ngelos dulu. Iya Mas Tigor, harus menahan apapun yang Hawa nafsu itu. menahan hawa nafsu. Ya. Kalau hanya lapar dan dahaga, hewan pun bisa Mas Hewan pun Tigor ya. bisa. Ya. Sementara gitu dulu Mas Tigor, semoga pertemuan kali ini bisa menjadi referensi keilmuan bagi teman-teman dan bisa bermanfaat untuk semuanya Mas Tigor. Amin. Gitu dulu Mas Tigor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.